Sabian Gambus ini digosipkan katanya sepi job resmi yang diumumkan. Kalau memang mau diumumkan menikah resmi, seharusnya ini akan bisa mengakhiri semua hal yang selama ini jadi polemik. Ataukah memang menunggu sang mantan istri menikah dulu baru mereka akan mungkin nggak ikut perform digantikan oleh yang lainnya. Karena melihat mereka berdua bareng ini untuk beberapa orang mungkin tetap akan masih mengingat hal itu tadi. Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sabian Gambus ini digosipkan katanya sepi job. Usut punya usut dan diduga ini semua akibat dari tudingan dan isu perselingkuhan antara Ayus dan Nisha Sabian yang terjadi di tahun lalu. Betulkah itu? Kita akan lihat menggunakan kartu dan kita akan langsung tahu apa yang akan terjadi. Kalau yang saya baca dan sebagainya, mereka ini mengakunya mereka lebih fokus ke aplikasi dan online. Kalau menurut saya ini benar adanya, mereka hijrah menuju ke sesuatu yang lebih besar karena musiknya ini kan musik Islami dan Islam ini adalah komoditi yang paling besar yang ada di Indonesia. Jualan pakaian paling laku, jualan hijab. Nah, kalau jualan musik ya paling laku ya jualan musik-musik yang bernafaskan Islami dan itu tidak salah. Dan kalau ternyata ini memang mengarah ke online, memang ini ternyata adalah satu langkah yang bagus untuk Sabian menuju ke pasar yang lebih besar lagi. Mengingat juga Malaysia dan Brunei ini juga pasar muslim yang terbesar yang ada di dunia. Dan memang kalau ditanya apakah memang ada imbas, saya pikir ya tetap ada imbasnya. Tapi saya pikir mereka masih memiliki kekuatan dari para fans yang masih setia. Fans ini adalah fans yang militan, yang apapun yang akan dilakukan itu tetap akan didukung. Seperti kita ketahui, memang kasus-kasus perselingkuhan ini mematikan banyak karir dari banyak public figure yang ada di Indonesia. Coba di googling. Perselingkuhan itu biasanya semua artis-artis akan mandek kecuali mereka yang tahan untuk tetap dikomentari, dapat cancel culture dari orang-orang dan tetap didukung oleh para fansnya. Dan memang walaupun mereka ini mengaku vakum, tapi saya lihat mereka ini absen dari konten YouTube mereka selama kalau nggak salah 6 bulanan, hampir 7 bulan. Dan mereka baru mengupdate atau mengupload di masa-masa yang memang mendekati Ramadan. Memang diketahui bahwa ya grup band Gambus ya terutama seperti ini mendapatkan keuntungan yang terbesar itu memang di kala Ramadan. Itu kayak sudah takdirnya seperti nasyid begitu ya. Nah, tapi mengingat bahwa sebenarnya mereka ini memiliki fanbase yang sangat kuat, harusnya mereka bisa menjaga konten YouTube-nya. Ataukah ada perubahan manajemen di sini? Kita belum tahu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan memang menurut pengakuan masih akan dan tetap ada job dadakan yang masuk dan ini betul adanya. Memang pada akhirnya hal seperti ini juga terjadi kepada saya dan tapi kalau menurut saya tetap kalau memang ingin menunjukkan eksistensi harusnya tidak mengurangi frekuensi mereka melakukan dan berkarya dan malah harusnya lebih lagi karena kemarin pernah diterpa isu semacam itu. Kalau saya kira di sini lebih baik go public aja udah antara Ayus dan Nisha karena mereka belum pernah mengatakan secara langsung. Kalau ternyata mereka juga mengatakan dia sudah mau dikata apa, tapi orang-orang mungkin akan bisa lebih menerima dan kalaupun yang nggak menerima juga mungkin akan memaafkan daripada seperti ini orang masih bertanya-tanya dan akhirnya semuanya seperti mengambang dan kayak nggak direspon sama sekali. Tapi waktu melihat mereka ini sering bersama, orang-orang pun jadi gemes. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik untuk karir Sabian Gambus ini tadi, kalau mereka ini segera go public aja. Dan ini semua sebenarnya adalah sayang karena momentumnya ini terjadinya cuma setahun sekali waktu Ramadan. Dan kalaupun mereka mau mendapatkan di bulan yang lain, dia besar tapi nggak sebesar 1 bulan di
kala Ramadan ini tadi. Dan mengingat bahwa biasanya kalau umur band dan sebagainya ini kan kalau mereka nggak ngeluarin album atau melakukan sesuatu yang viral, ini 5 tahun akan mulai redup. Sayang momennya, segera lakukan dan semoga akan segera ditunjukkan jalan. Kalau saya pikir kalau memang masuk ke TV ini kan mintanya kontroversi, mintanya drama. Kalau nggak dikasih mereka nggak mau. Ya bener adanya kalau memang mau fokus ke online, membesarkan fanbase. Siapa tahu ke anak-anak yang tadinya itu masih SD, SMP, yang setelah besar nanti mereka nggak pernah tahu tentang ini dan memulai sesuatu yang baru. Nah dengan seperti ini, sepertinya orang akan lebih memaafkan dan hal seperti itu akan segera dilupakan di masa mendatang. Benar nggak menurut kalian? Dan berapa lama kira-kira ini semua akan tidak berefek? Kalau menurut saya sih 3 maksimal 5 tahun baru akan bisa dimaafkan atau ini semua akan hilang efeknya sama sekali. Kalau sekarang sepertinya memang mau tidak mau kita pasti akan tahu ini terpengaruh dengan isu yang kemarin ada. Walaupun memang akhirnya di situ tidak ada pengakuan, tetapi ini memang akan sulit. Dan kalau saya boleh bilang, ini mungkin harus tetap dirasakan hingga beberapa tahun ke depan nanti. Atau jika tidak, mungkin yang lain adalah ya Ayusnya kalau memang mau jadi kayak promotornya atau manajernya saja, mungkin nggak ikut perform digantikan oleh yang lainnya. Karena melihat mereka berdua bareng ini untuk beberapa orang mungkin tetap akan masih mengingat hal itu tadi. Tapi walaupun ada di band, kalau dia sebagai pencipta lagu, arrangement dan semuanya, dia bisa mundur di belakang, tapi ganti penyanyi kan lebih nggak mungkin lagi ya. Jadi kalau menurut saya ini akan lebih membuat orang itu lupa, setelahnya nanti muncul lagi ya monggo. Atau kalau tidak, segera saja menikah secara resmi. Resmi bukan artinya mereka belum menikah loh ya, tapi maksudnya menikah itu kan ada menikah akad, ijab kabul, bisa terus kemudian menikah resmi yang diumumkan. Kalau memang mau diumumkan menikah resmi, seharusnya ini akan bisa mengakhiri semua hal yang selama ini jadi polemik. Ataukah memang menunggu sang mantan istri menikah dulu baru mereka akan beraksi nanti? Tapi apakah jangan-jangan mungkin menanti sang mantan istri menikah dulu baru mereka akan menggopublikkan ini? Kita belum tahu. Tapi sayang sekali karena Sabian Gambus ini satu hal yang belum pernah ada sebelumnya, dengan materi yang luar biasa, orang-orang yang berbakat dan keberuntungan yang mereka miliki. Sehingga sayang kalau hanya gara-gara kasus kemarin itu, ini akan menghentikan semuanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Apakah benar jika ada netizen yang bilang beda istri, beda rezeki? Apakah ini rezekinya memang berbeda? Coba tulis komentar di bawah ini. Tapi untuk kalian yang ingin bacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan yuk, kita akan sama-sama untuk coba bacakan alternatif masa depan terbaik untuk masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.